Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, aku akan membagikan materi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. 1. Pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, yaitu pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. 3. Perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi bekerja berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, dan pusat-pusat perdagangan dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadi interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai-nilai yang dianut masing-masing individu atau kelompok. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk mendatang atau penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Karena adanya aliran informasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Contoh, gaya bahasa, gaya busana, dan aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari awalnya relatif seragam
Misalnya sebagian besar etnik Sunda kemudian akan berubah menjadi beragam-ragam. Sampai di sini dulu ya materiku teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.